Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Saya melihat walaupun tertutup masker, saya tahu kalau Bapak Ibu Saudara penuh sukacita hari ini. Boleh beri salam pada kanan kiri Bapak Ibu. Cukup senyum saja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini mengucap syukur Tuhan untuk segala lawatan, untuk segala berkat yang Tuhan beri bagi kehidupan kami hari demi hari. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beri pujian kami mau beri hormat kami bagi Engkau yang duduk di tahta Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, satukanlah hati kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang bernaung atas kami. Haleluya, beri puji, beri hormat.
kehadiran-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian sembah ku berikan bagi-Mu.
kami puji ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapa. Lewat lawatan-Mu, lewat berkat-Mu, lewat penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi kami percaya itu semua karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Engkau Allah di atas segala Allah Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bernyanyi bagi nama-Mu yang kudus, yang bertahta di atas kerajaan surga ya Bapa. Lewat
apa yang kami persembahkan pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari Tuhan, lewat firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami Tuhan, kami mau mendengarkannya Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari yang sukar ini bersama-sama dengan Engkau, berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin duduk diam manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan daripadanya itu hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Pada pagi hari ini, Saudara, dalam ibadah minggu pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan dari pembacaan Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Tema firman Tuhan pagi ini, Yesus memberiku kelegaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang sudah berlalu, saya mengajak saudara untuk memperhatikan dan mengingat kembali tentang tujuan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, yang pada akhirnya membentuk dan mengarahkan kita kepada tujuan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan karena itu saudara, sebagai orang yang diselamatkan, maka sikap kita yang berlari-lari pada tujuan keselamatan haruslah menjadi sikap yang mendominasi seluruh hidup kita. Tetapi pada
saat yang sama sebagai orang yang diselamatkan, maka sikap yang berlari-lari pada tujuan keselamatan itu harus diarahkan juga kepada panggilan Allah di dalam kehidupan orang percaya untuk menghadirkan keselamatan itu. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini dalam rangka mencapai tujuan keselamatan itu diwujudkan di dalam bentuk menghadirkan karya keselamatan Tuhan di dalam dunia ini. Inilah dua hal yang sudah kita pelajari di dalam 2 minggu yang lalu. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kemudian memperhatikan kepada sisi lain dari proses perjalanan dalam mencapai tujuan panggilan Allah dalam hidup kita. Pertanyaan itu kemudian dimulai pada pertanyaan yang kita munculkan tentang bagaimana kemudian kita sebagai orang percaya dapat menjalani hidup di dalam tujuan yang telah Allah berikan bagi kita. Nah, ini pertanyaan yang kemudian kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian saya bisa mencapai tujuan itu yang sudah ditetapkan Allah dalam diri kita, yang olehnya kemudian kita berlari-lari seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, beranjak dari pertanyaan ini saudara, kita pada akhirnya pun harus menyadari bahwa di dalam proses berlari-lari itu, dalam proses kita mencapai tujuan itu, kita tidak bisa memisahkan diri dari apa yang kita sebut dengan sumber kekuatan yang menjadi modal seluruh proses perjalanan kehidupan kita. Bagaikan orang yang berlomba dalam lari maraton misalnya, orang tidak hanya sekedar tahu tentang apa yang menjadi tujuannya, tetapi dia juga memiliki sebuah stamina, sumber kekuatan yang memastikan dia itu pada akhirnya mampu menjalani seluruh pertandingan dan perjalanan kehidupannya. Nah, persoalan yang muncul kemudian saudara di dalam perjalanan hidup kita itu adalah bahwa kita tidak tahu sejauh mana, kita tidak tahu seberapa panjang rute perjalanan, rute pertandingan yang Tuhan percayakan dalam diri setiap orang. Nah, ini yang kemudian membuat kita tidak bisa memastikan dengan tepat sejauh mana kekuatan yang kita butuhkan di dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu sepanjang apa rute pertandingan kehidupan kita yang Tuhan percayakan untuk kita lewati, untuk kita jalani. Seberapa panjang medan perjalanan, tempat di mana kita bertarung, tempat di mana kita harus melakukan seluruh tanggung jawab pelayanan kita. Ini yang kita tidak pernah mengerti. Ini yang kadang kita tidak pernah tahu. Sampai kapan Tuhan berkata, stop, sampai di sini pertandinganmu. Tidak ada yang tahu. Kita tidak pernah mengerti. Sehingga kemudian kita harus tahu bagaimana kita harus mempersiapkan. Nah, saudara, di dalam kesadaran ini, di dalam kesadaran tentang tanggung jawab, namun pada sisi yang lain, kesadaran tentang buramnya pemahaman kita tentang rute pertandingan yang Tuhan wajibkan dalam diri kita, membuat kita ini harus memberi perhatian yang lebih tentang bagaimana kita kuat menjalani kehidupan. Kita harus memberi perhatian tentang bagaimana saya bisa pada akhirnya mencapai tujuan itu, sekalipun bayang-bayang tentang seberapa panjang perjalanan pertandingan itu kita tidak pernah tahu. Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pada akhirnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, tetap setia di dalam membangun seluruh hidup dan karya keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita.
Nah, ini yang sebenarnya penting untuk kemudian kita perhatikan pada akhirnya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa panjang rute pertandingan kita, seberapa panjang, seberapa lama. Ketika kita tidak tahu, maka kita harus memperhatikan kepada persoalan bagaimana saya bisa tetap stabil menjalani pertandingan ini. Bagaimana saya bisa tetap kuat menjalani pertandingan ini. Nah, saudara, kalau kemudian kita sadar akan hal ini, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa menemukan kekuatan itu dan menjamin agar saya tetap bisa kuat menjalani seluruh proses pertandingan kehidupan saya. Nah, kita akan melihat dua hal dari apa yang kita dapat terima melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana kemudian kita bisa menemukan kekuatan itu? Yang pertama adalah kita harus mau untuk sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Sebab Alkitab melalui Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30 menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang diberi kuasa oleh Allah dan sekaligus adalah pribadi yang peduli dengan kehidupan setiap orang yang berada di dalam keletihan, kelesuan, dan beban berat. Kalau kita mau tanya sumber kekuatan kita yang menjamin kita pada akhirnya dapat kuat menjalani seluruh proses hidup kita ini apa? Alkitab katakan Yesus sumber kekuatan. Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan itu. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata di dalam ayat yang kita baca ini, semua telah diserahkan kepadaku, ayat 27 ya sampai 28, oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Yang pertama, saudara, kita perhatikan ya, kita lihat mengapa kemudian kita perlu datang kepada Yesus, dan mengapa kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Yesus di dalam seluruh proses perjalanan hidup ini, di dalam seluruh proses mencapai tujuan ini. Sebab kepada Yesuslah Bapa memberikan kuasa itu. Kalau kita tanya, siapa pribadi yang dapat memberikan kita kekuatan? Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Di dalam ayat yang lain, Injil Matius juga katakan, seluruh kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, kalau engkau ingin melihat kekuatan, engkau ingin mendapatkan kelegaan di dalam seluruh proses kehidupanmu, datang kepada Yesus. Mengapa Yesus? Karena dialah satu-satunya yang diberi kuasa oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ini menunjukkan hubungan Yesus dan Bapa yang unik. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa Allah selain anak. Ini kan istimewa, unik. Kalau Yohanes kemudian berkata, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepadaku tidak melalui aku, ini diteguhkan oleh Yesus di dalam ayat ini dengan pernyataan yang unik dalam hubungannya dengan Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi yang mengenal Bapa itu siapa? Anak, Yesus. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Kepada siapa Yesus berkenan menyatakan?
Jadi ini dasar mengapa kemudian kita perlu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan ini. Sebab satu-satunya pribadi yang diberi kuasa adalah anak, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Bapa memberikan kuasa itu kepada anak, dan anak memberikan itu kepada siapa yang ia berkenan. Dan di dalam ayat 28, karena kuasa itu tidak salah, kemudian Yesus berkata, marilah kepadaku, marilah kepadaku, semua yang letih lesu, kamu semua yang letih lesu, kamu semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Jadi siapakah pribadi yang dapat memberikan kita kekuatan? Ya Allah itu sendiri, yang dinyatakan di dalam diri anak Yesus Kristus, dan kepada orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Saudara, mengapa kemudian pernyataan ini muncul? Di dalam diri Yesus yang kepadanya Allah memberi kuasa, dan di dalam dirinya ada kepedulian. Karena saudara, apa yang ditawarkan oleh Yesus misalnya, tidak semua orang mau menanggapinya. Bentuk kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus sebenarnya adalah sebuah bentuk kekuatan yang real, yang menyangkut kebutuhan kehidupan kita sebagai manusia, di mana Yesus berjanji ingin memberikan kelegaan itu. Ini sebenarnya sesuatu yang ia ingin berikan kepada mereka yang mengalami situasi itu. Memang kalau kita membaca konteksnya pada waktu itu, saudara, apa sih yang membuat orang-orang pada waktu itu mengalami beban berat? Letih. Kalau kita memperhatikan di dalam konteksnya, sebenarnya itu berbagai aturan dan praktek agama pada waktu itu yang justru menekan orang-orang seperti itu. Jadi kalau mereka punya beban, itu beban yang memang ditaruh. Hidup beragama menjadi sebuah kehidupan beragama yang menekan. Praktik beragama menjadi praktik beragama yang menekan. Dan Yesus katakan, aku hadir untuk memberikan kelegaan itu. Nah, kalau kita kemudian mencoba meluaskan pengertian konteks ini dalam konteks kita melihat bahwa apa yang Yesus tawarkan ini adalah tawaran yang menolong kita juga di dalam menjawab berbagai beban, tantangan yang kadang-kadang hadir di dalam diri kita oleh situasi kehidupan yang terjadi hari ini. Kita capek secara fisik, capek secara mental, cemas, khawatir secara mental, secara spiritual, dan ini membuat kita mengalami beban berat. Jadi kalau bicara mengenai beban berat, saudara, sebenarnya kan secara fisik saudara tidak ada yang bawa beban berkintal-kintal kan, tapi kenapa kok rasanya capek gitu? Jadi bebannya itu di mana? Bebannya itu di mana? Ada yang bilang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Berarti seluruh total hidup manusia ini loh, ya, capek, aduh capek. Ya, hidup manusia batin, jiwa kita menghadapi situasi-situasi hidup seperti ini memang lelah. Dan kalau jiwa kita, batin kita lelah, fisik kita ya lelah. Jadi kalau ada perkataan di mana ada tubuh sehat, ada jiwa yang sehat, ya mungkin juga sebaliknya, di mana ada jiwa yang sehat, di situ juga ada tubuh yang sehat. Karena kalau jiwanya tidak sehat, jiwanya terganggu, fisiknya juga terganggu. Kalau hati kita sedang susah, fisik kita juga susah. Kalau jiwa kita susah, badan kita juga rasanya tidak memiliki semangat, rasanya lemah, capek. Situasi kehidupan kita di dunia ini juga membuat kita mengalami kelelahan. Menghadapi situasi, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan, menghadapi berbagai macam model praktek kehidupan yang terjadi, membuat kita juga berbeban berat menghadapi situasi. Dan pada akhirnya
keletihan, kelesuan menghadapi itu membuat kita pada akhirnya tidak lagi memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena kita capek, bertahan, lelah untuk mempertahankan sesuatu yang kita anggap ideal, anggap benar. Capek, tidak kuat, tidak mampu. Godaan-godaan untuk kemudian mengambil jalan pintas, godaan-godaan untuk menyerah, itu seringkali muncul dalam diri kita. Karena berbagai keletihan, kelesuan itu bisa mempengaruhi macam-macam. Kalau saudara capek, saudara lelah, gampang marah nggak? Yang biasanya tidak gampang marah bisa jadi gampang marah. Ini kan akhirnya merembet kemana-mana. Gampang tersinggung. Kalau udah capek. Dan sebagainya. Ini pada akhirnya kan apa yang harusnya kita pertahankan kadang-kadang jadi tidak kuat untuk dipertahankan. Karena sebenarnya kita mengalami kelelahan, mengalami beban berat yang seharusnya mulai kita perhatikan dalam diri kita hari-hari ini. Kalau kita masih berpikir bagaimana saya bisa mencapai tujuan diri, hal ini harus sungguh-sungguh diperhatikan. Jangan pikir cuman jemaat, ya pendeta juga bisa lelah menghadapi situasi seperti ini. Saya banyak teman juga yang cerita juga bagaimana mereka bukan secara fisik, tapi secara mental, secara spiritual, melihat banyak pendeta mati. Membuat, ini situasinya seperti apa sih? Sama-sama kita manusia yang menghadapi medan yang sama. Semua orang bisa mengalami situasi kelelahan seperti itu. Yang penting adalah setelah kita tahu, aku ini udah capek, saya ini udah lelah, apa yang harus saya perbuat? Ini yang paling penting. Saya ini lelah, saya ini capek, apa yang harus saya perbuat? Hari ini kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelepasan. Nah, saudara, sayangnya tawaran ini tidak semua orang, tadi saya katakan, mau menanggapi. Tidak semua orang menyadari bahwa di dalam diri Yesus kepenuhan Allah itu hadir untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, memberi kelegaan kepada manusia. Tidak semua orang kemudian merespon apa yang ingin dikatakan dan ingin disampaikan oleh Yesus. Inilah yang kemudian kita baca di dalam perkataan Yesus dalam Matius 11 ayat 25 tadi. Saudara lihat ya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ada banyak orang yang sebenarnya pengen mendapatkan surga. Tapi dalam ayat 25 kita lihat ada kata-kata yang menunjukkan bahwa itu tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Mengapa ini kemudian muncul pernyataan ini? Ya, kalau kita memperhatikan konteks ayat-ayat ini, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Yesus ini berhadapan dengan kelompok orang-orang yang kadang-kadang merasa dirinya sebagai orang yang bijaksana, orang pandai, tetapi kemudian menolak kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan di ayat sebelumnya, saudara bisa melihat bagaimana kecaman Yesus kepada beberapa kota, di mana di situ mujizat sering terjadi, di mana di situ Yesus melakukan banyak hal, tetapi mereka menolak Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak bisa melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Nah, kata kunci yang dipakai di sini adalah tadi merasa bijak dan pandai. Saudara, ini perlu untuk kita klarifikasi dulu. Bukan berarti lalu kemudian orang bijak, orang pandai lalu kemudian tidak bisa mendapat. Bukan itu persoalan.
Tetapi kita harus melihat ini dalam hubungan konteks di mana Yesus berada dan siapa yang berhadapan dengan Yesus pada waktu itu. Nah, kalau ini kemudian kita coba tarik, simpulkan, dan pahami dalam konteks kita, bahwa mereka yang merasa bijak dan pandai biasanya adalah pribadi yang kemudian tidak mau justru belajar, merasa diri mampu, dan kemudian meremehkan kehadiran Allah dan hal-hal yang rohani. Pribadi Yesus diremehkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kehadiran Yesus diremehkan. Siapa kamu? Wong kamu anak Yusuf kok. Kan gitu. Siapa kamu? Kamu bukan dari kalangan kami. Kamu bukan dari orang terpelajar. Kamu bukan dari orang cendekiawan. Kamu bukan orang yang dididik secara formal dalam pendidikan-pendidikan yang membuat kamu seharusnya bisa berkata ini, itu, dan sebagainya. Kehadiran Yesus diremehkan oleh mereka. Justru oleh mereka yang merasa dirinya bijak dan mereka yang merasa dirinya pandai. Mereka tidak mau mendengar perkataan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mau sungguh-sungguh belajar. Mereka merasa mampu dengan dirinya sendiri, kuat oleh dirinya sendiri, dan akhirnya meremehkan kehadiran Allah di dalam kacamata mereka. Dan akhirnya mereka tidak pernah melihat karya Allah di dalam diri Yesus. Tetapi mereka yang kecil, sebaliknya. Siapa yang kecil ini? Mereka yang butuh, mereka yang mau rendah hati, mereka yang mau belajar, mereka yang merasa membutuhkan Tuhan. Justru mereka lah yang akan melihat pertolongan dan kelegaan yang datang dari Tuhan. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa arti persoalan bijak pandai ini bukan persoalan intelektualitas, tetapi persoalan sikap hati. Persoalan sikap hati. Orang yang sungguh-sungguh bijak biasanya adalah orang yang justru rendah hati dan terus mau belajar dari siapapun. Karena biasanya orang yang bijak, orang yang pandai justru sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apa. Dia masih harus tahu lebih banyak, belajar dari orang lain. Tapi mereka yang merasa dirinya bijak, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuat, Allah sembunyikan. Kamu merasa dirimu kuat kan? Kamu merasa dirimu mampu? Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, dikhotbahkan oleh Yesus, mujizat yang sudah dinyatakan, jelas-jelas mereka lihat dari Allah, itu pun ditolak. Mereka tahu Yesus datang dengan kuasa Allah, tapi mereka bilang kau mengusir setan dengan Beelzebul. Datang dengan kuasa Allah tapi dianggap dari setan. Ini kan penolakan. Sebenarnya datang dari mereka yang kadang-kadang merasa dirinya sudah paripurna dalam memahami segala sesuatu. Sudah selesai, sudah mengerti, sudah tahu. Pada mereka yang merasa dirinya mampu dan justru mereka tidak akan pernah melihat kelegaan yang sebenarnya Allah mau berikan. Dan pada akhirnya mereka tidak akan pernah mau datang pada Tuhan. Sadar bahwa dirinya terbatas. Orang menghadapi hidup sekarang ini, siapa yang mau merasa diri kuat? Oh, saya kuat, saya kebal. Sadar. Kita harus sadar bahwa manusia itu pada akhirnya terbatas. Manusia itu butuh. Manusia itu lemah, dan karena itu dia butuh tuh. Butuh tuh. Kita hanya dapat menerima kelegaan dari Allah yang dapat menolong kita terus kuat jika kita mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Allah. Mau datang kepada Yesus. Marilah, Yesus sudah berkata, marilah kepada Aku akan memberikan kepadamu kelegaan yang memberikan kepadamu. Nah, yang pertama itu, bagaimana kita dapat melihat kekuatan itu? Datang kepada Tuhan.
datang kepada Yesus, mau menerima ajakan Tuhan, ketika Tuhan berkata, mari kepada kamu yang sudah letih, kamu yang sudah lesu, kamu yang sudah berbeban, mari datang kepada aku, akan memberi kepadamu kelegaan. Yang kedua, saudara, bagaimana kekuatan itu bisa kita dapatkan? Bagaimana ketenangan jiwa yang pada akhirnya menjadi kekuatan yang menolong kita setiap hari mampu menjalani hidup, adalah ketika kita mau belajar dalam sikap hidup yang lemah lembut dan rendah hati. Ayat 28, ayat 29 saya bacakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gimana caranya? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Proses untuk kemudian kita mengalami kelegaan adalah ketika kita mau dipimpin, dituntut, dan kemudian belajar dari Yesus. Ini poin. Jadi kelegaan itu Tuhan mau berikan. Aku akan beri kelegaan padamu. Gimana Tuhan aku bisa lega? Belajar padamu. Jadi lega itu kemudian bukan lalu lari kemana-mana bebas kayak apa, bukan. Kelegaan ini adalah sebuah proses yang dimulai dari sikap yang mau belajar. Makanya kamu mau lega, pikulku. Seperti hewan yang dituntun, pikulah kuk yang kupasang. Mulailah mengambil sikap untuk mau dituntut dan belajarlah pada. Ini yang pertama. Ikulah yang kupasang, belajar pada. Cara, prinsip, bagaimana pada artinya kita kuat dan mendapatkan kelegaan. Ini mulai mau mengikuti. Karena ternyata Yesus itu adalah pribadi yang dapat menolong kita bagaimana kamu bisa bertahan menghadapi hidup ini. Dia bukan saja Allah, tapi juga Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengalami proses kehidupan yang tidak mudah, tapi pada akhirnya dia menang. Jadi kalau kita mau bagaimana menang, ikut cara Yesus. Makanya Yesus katakan, ikulah kuk ini. Ya. Kalau kerbau atau sapi itu sudah dikasih kuk kan, dia sudah ngikuti apa yang dimaui tuannya. Nah, pikul dulu kuknya, mau nggak? Supaya kamu tidak dikuasai oleh yang lain, pikul. Supaya kamu tidak ditekan, tidak mengalami beban berat yang membuat hidupmu hancur, pikulah kuk. Kuk ini bukan untuk kemudian membebani saudara jadi orang yang lepas dari kuk itu pindah kuk ini. Waduh, baik. Bukan itu. Karena kuk yang Tuhan berikan apa? Apa dikatakan dalam ayat itu? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Tuhan memasang kuk ini bukan dalam rangka untuk menyiksa, tapi untuk menuntut, mengarahkan, membimbing, memimpin, menuntun. Jadi kita harus sungguh-sungguh mau belajar. Ini penting. Kalau orang merasa dirinya bijak tadi, Anda ya selamanya engkau akan tersiksa oleh kehidupan ini. Tetapi kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kelegaan? Yesus bilang, pikulah kuk. Belajar pada apa yang dipelajari. Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, dua hal ini memang membutuhkan waktu untuk kemudian kita bisa. Tapi secara singkat,
Sikap lemah lembut ini adalah sikap yang mampu menempatkan diri itu di kondisi yang ideal, kurang lebih gampangnya, Bu, dalam merespon segala sesuatu. Ideal. Cepat marah enggak, tetapi cepat serba tidak peduli juga tidak. Tahu, ini kata lemah lembut di sini. Raus itu mengandung posisi ideal. Bagaimana engkau tidak dapat lagi ditekan, dikuasai, mengalami pengalaman atau merasakan beban itu kalau engkau belajar padaku. Apa itu? Aku lemah. Tahu bagaimana harus memposisikan diri secara ideal. Cepat marah tidak, mudah bereaksi, tapi tidak peduli juga tidak. Ada pada posisi tertentu. Dan rendah. Ini proses nilai penting untuk membangun kehidupan, bagaimana kita bisa mengalami sebuah kelegaan di dalam hidup. Jadi melalui ayat 28-29 kita diproses oleh Tuhan untuk dapat, ini proses awal untuk kemudian bisa membangun sebuah kehidupan yang kuat di dalam proses kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajar kepada Tuhan. Dan ini adalah pengalaman setiap hari. Jadi jangan saudara anggap ini udah begitu. Enggak, ini pengalaman. Jadi yang namanya membangun hidup yang lemah lembut dan rendah hati ini modalnya. Tetapi prosesnya yang kita hidupi adalah sebuah proses pembelajaran dari Tuhan. Tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bagian dari proses yang membuat kamu nanti bisa merasa lega. Itu bagaimana? Lega menghadapi situasi. Jadi kalau saudara melihat prinsip-prinsip ajaran Tuhan Yesus, mengampuni, prinsip untuk kemudian mengasihi, prinsip untuk kemudian tidak membalas, dan itu bagian bagaimana engkau bisa mengalami kelegaan di dalam hidup. Dan prinsip lain itu adalah prinsip-prinsip kelegaan yang membuat kita itu, jiwa kita menjadi tenang. Karena tadi saya katakan situasi dunia ini akan menyeret kita dalam berbagai macam konflik, baik konflik diri sendiri maupun bisa konflik dengan orang lain. Kita kadang-kadang bisa merasa menyesal dengan diri kita sendiri, dan mungkin kita kesal dengan orang lain, bisa aja. Kenapa sih situasinya begini? Nanti akhirnya kemudian karena situasi, reaksi, keadaan bisa kemudian membuat kita menjadi marah, kesal, dan sebagainya, dan kemudian berkembang dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang membuat orang kemudian menjadi lesu. Belum bayangan-bayangan masa depan, situasi ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam diri kita. Yesus ingin mengajar kepada kita, kelegaan itu ada di dalam sumbernya, yaitu caranya datang kepada Tuhan dan mulai belajar dengan Tuhan tentang kelemah lembutan Tuhan, kerendah hatian Tuhan di dalam memahami seluruh hidup. Nah, saudara, kalau kemudian kita mencoba untuk menyimpulkan, jadi apa sih sebenarnya hidup dalam kelegaan? Hidup di dalam kelegaan itu adalah sebuah kenyataan dari kehidupan yang mau dipimpin dalam ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus akan membawa kita kepada kelegaan. Dengan kata lain, yang membuat kita lelah dan terbeban ini adalah ketika pilihan dan cara hidup kita adalah pilihan sikap hidup kita sendiri yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Itu membuat kita itu sebenarnya menjadi berbeban. Karena semua prinsip dari ajaran Yesus adalah sampai kepada kelegaan, ketenangan. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, penuh dengan carut marut kehidupan, semakin dekatlah dengan, belajarlah dari, mari kita belajar dari, mari belajar dari,
cara untuk hidup di dalam kelegaan ini bukan seperti simsalabim, tapi mulailah belajar dari prinsip. Karena prinsip Tuhan itu adalah prinsip yang menolong kita secara permanen. Bagaimana kemudian kita dari hari ke hari mampu menghadapi di tengah-tengah perseteruan, di tengah-tengah kesalahan, di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang seperti itu. Tuhan mau menolong kita. Mari kepada kita sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Roh Kudus akan dihadirkan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Tinggal kita mau nggak memberikan karya Tuhan itu ada di dalam diri. Biarkan dia bekerja, biarkan dia berproses, biarkan dia menuntut, biarkan dia memimpin kita dari hari ke hari lewat pengajaran-pengajaran firman itu dalam diri kita. Taruh itu dengan sungguh-sungguh. Pengertian-pengertian firman Tuhan dalam diri kita. Arti dari keselamatan, arti dari seluruh prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Dia akan menolong kita untuk kita bisa lega, untuk bisa kuat, untuk bisa mampu menghadapi hidup ini. Belajarlah dari Tuhan. Belajarlah dari Tuhan. Biarkan dia memberi pengertian lebih dalam tentang apa yang harus saudara ambil. Sikap, pilihan sikap, cara hidupmu. Mari kita arahkan itu kepada ajaran Tuhan. Yang penting, apakah kita mau? Mari belajar, mau dituntut, dan Tuhan akan memberikan kepada ketenangan. Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah pada karena aku lemah lembut dan rendah, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ajaran Tuhan yang akan menuntut kita sampai kepada ketenangan dan kelegaan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kelegaan bagi kita yang mau datang kepada Tuhan, yang mau belajar dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bukan dengan kekuatan. Tuhan
Ajar kami untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengerti yang Kau kehendaki Tuhan. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Engkau akan memberikan ketenangan bagi kami yang mau percaya kepada Engkau, bagi kami yang mau datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang selalu tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami ya Bapa. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami jika masih berada kekuatan dengan diri kami sendiri ya Bapa. Ampuni kami jika kami masih sering lupa dan hanya mampu berjalan dengan diri. Ampuni kami Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri.
selalu lemah lembut ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau akan memberikan ketenangan bagi kami. Biar kami selalu Tuhan untuk datang padamu ya Bapa. Mau menerima kup yang Kau beri ya Bapa. Karena kami yakin kup yang Kau beri ringan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Untuk pengumuman ibadah raya tanggal 24 Januari minggu depan nanti pemimpin pujiannya Ibu Adi Guna, singernya Saudari Sarah, LCD Saudara Fendi, cek suhunya nanti Saudari Esther, lalu tim musik seperti biasa. Lalu selesai ibadah nanti ada arisan koperasi di gereja. Itu saja pengumuman gereja. Mari saya undang kita bangkit berdiri kembali. Kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu doa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah, memelihara hidup kami, yang memiliki kuasa di bumi maupun di surga, yang telah hadir di tengah-tengah kami, mengulurkan tangan-Mu buat kami, agar kami yang letih, agar kami yang lesu,
agar kami yang berbeban berat dapat menerima kelegaan dari Tuhan. Kami butuh Engkau setiap hari, Tuhan. Kami perlu Engkau setiap hari, Tuhan, di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Roh-Mu yang kudus teruslah kiranya berkarya, bekerja di dalam hati kami, anak-anak-Mu. Biarkanlah hidup kami diterangi terus oleh firman-Mu. Biarlah kami terus belajar dari Engkau, Tuhan. Kami perlu ketenangan hidup, kami perlu kelegaan, berkarya terus di dalam hidup kami, ya Tuhan, agar kami dapat menikmati kesentosaan abadi di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hidup anak-anak, hidup jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini, maupun mereka yang ada di rumah, yang beribadah di tempat mereka masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan. Engkau Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Engkau yang mengerti setiap keberadaan mereka. Engkau yang tahu setiap keletihan, kelesuan, dan beban-beban berat yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menjamah dan menolong mereka semua, sehingga mereka yang lemah dapat dikuatkan kembali oleh Tuhan. Mereka yang sakit dapat disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap hidup mereka. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap hidup anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Roh Kudus jamah, Yesus jamah mereka di dalam nama Yesus. Biarkanlah mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Biarlah mereka melihat Roh Kudus bekerja dan berkuasa atas hidupnya, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka pribadi, lepas pribadi. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh kuasa Allah. Lalu menyerahkan seluruh hidup anak-anak. Engkau memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha yang mereka kerjakan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka melihat Tuhan di dalam seluruh hidup mereka. Tuntun setiap hidup mereka, langkah demi langkah, manapun mereka melangkahkan kaki mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh pejabat tinggi negara diberi kekuatan, mampu bersinergi, bersama-sama membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptalah sebuah kualitas kehidupan yang semakin baik, semakin sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Di tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan kiranya beri hati kepada mereka semua untuk dapat bersama-sama bersatu padu membangun bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Berdoa buat setiap lingkungan kami, tetangga kanan kiri kami. Engkau kiranya yang memberkati mereka semua, keluarga, ibu serta anak cucu, dilimpahi berkat-berkat dari Tuhan. Kami sebentar akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dalam perjalanan. Tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir beribadah, yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekarang. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Dan Dia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.